Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat, dan jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Juru Selamat, dia adalah Tuhan kita. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Dan kalau engkau percaya, engkau di rumahmu akan diselamatkan. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 31, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan orang yang percaya kepada yang tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita. Terima kasih, kekuatan Tuhan yang luar biasa akan terus menyertai kami dimanapun kami saat ini berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh dan mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Membangun di atas batu. Jadi kita sudah lihat orang yang membangun di atas batu, dikatakan walaupun datang hujan, banjir, dan kemudian angin menerpa, memukul rumah itu, tapi rumah itu tidak rusak. Sementara orang yang membangun di atas pasir, sama persoalannya. Hujan turun, banjir datang, angin melanda, dan rumah itu roboh, dan hebatlah kerusakan. Nah, jadi membangun di atas batu sangatlah penting. Batu iman kita adalah Yesus Kristus. Batu karang iman kita itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita mau membangun iman kita, tidak ada dasar yang lain terkecuali Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya Tuhan dan tidak bisa diganggu-gugat. Kenapa? Alkitab yang mengatakan demikian. Saya mempercayai firman Allah, saya percaya apa yang dikatakan ya dan amin. Dan saya telah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita penting dibangun di atas batu itu. Nah, apakah arti membangun di atas batu? Kalau kita lihat dari pembacaan, kita tahu bahwa yang pertama dikatakan bahwa orang bijaksana itu juga mendengar firman Tuhan dengan baik. Orang bodoh juga mendengar firman Tuhan dengan baik. Jadi sama-sama mendengar. Tapi yang satu nanti kita lihat. Yang bijak dia lebih. Jadi kalau ada orang hanya mendengar lalu berlalu begitu saja. Kalau kita lihat ada anak saya kadang-kala yang kecil itu disuruh ngambil, dia langsung pergi. Tapi dia tidak tahu apa yang harus diambilnya. Lalu setelah dia apa ya? Baru dikatakan apa Pak?
mendengar dengan baik itu penting, ya, supaya kita dapat tahap yang kedua ini, melakukan apa yang diperintahkan. Dan Alkitab mengatakan orang bijak ini melakukan firman yang didengar itu. Dan saya sering mengatakan sebagai orang percaya, firman itu adalah landasan kita menerima segala kebaikan Tuhan. Firman Allah itu landasan kita menerima segala rahmat Tuhan. Firman Allah itu landasan kita menerima janji-janji Tuhan. Saya sudah bilang kalau saya sakit, saya tumpangkan tangan sendiri. Apakah langsung? Ya, langsung. Tetapi ada juga kadang-kala sampai beberapa minggu itu. Tapi apakah karena proses itu lalu saya menyerah? Tidak. Karena saya yakin bahwa firman itu ya dan amin. Firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau dikatakan oleh Bilut engkau sembuh, percayalah. Kalau Alkitab mengatakan aku memelihara engkau dengan baik-baik, aku memelihara, percayalah. Kalau firman Allah katakan aku yang memberkati engkau, percayalah. Aku yang melindungi engkau, percayalah. Aku yang menjaga engkau, percayalah. Aku yang memelihara engkau, percayalah. Pertanyaan saya adalah, apakah kita menaruh firman Allah itu dalam hati kita? Jangan pernah lupakan Yohanes 15 ayat yang ke-7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jadi kalau tinggal kita di dalam Tuhan dan firman Allah tinggal dalam kita, minta apa yang kau inginkan, maka akan diberikan. Banyak kali orang tidak menaruh firman Allah itu tinggal dalam diri. Sehingga ketika mereka mau meminta, tidak ada dasarnya. Sementara saya katakan Tuhan hanya konsisten menepati janji. Baca itu. Yeremia 29, agar jangan lalai kita membaca itu. Supaya kita tahu mengerti bahwa Allah sangat konsisten menjawab, menggenapi janji-janji. Jadi tidak perlu ragu terhadap firman Allah. Yang perlu kita bangun adalah iman kita. Apakah iman kita bertambah teguh atau tidak? Karena firman Allah yang diajarkan kepada kita. Kalau iman kita bertambah teguh, bersyukur. Tapi saya mau katakan dari pengalaman yang ada, kalau iman mau teguh dalam Tuhan, baca itu firman Allah. Hiduplah dalam doa, hiduplah dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Jangan hidup dalam dosa, jangan hidup dalam tipu daya, jangan hidup dalam kejahatan. Oh, nggak bisa itu. Nah, yang terakhir kata firman Allah, hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Kalau sistem dunia ini kan berdasarkan kepada money, ya, dan berdasarkan kepada power, kekuasaan, kedudukan, dan juga plus kesenangan. Orang dunia kan cuma itu aja yang dipikir. Kalau nggak duit, kedudukan, dia bersenang-senang. Tapi kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi dasar kehidupannya, gereja harus mempraktekkan firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada Dia. Dan supaya engkau juga bijaksana. Dan ketika persoalan-persoalan menimpa hidupmu, baik dari atas, dari bawah, dari apapun itu, engkau tidak akan hancur. Engkau, rumah imanmu akan tetap kokoh. Karena apa? Ada Yesus di dalamnya. Ada kebenaran di dalamnya. Ada kekudusan di dalamnya. Ada kasih di dalamnya. Karena kita mempraktekkan apa yang kita dengar. Itu sebabnya saya sangat mencintai firman Allah dan belajar untuk memperkatakan firman Allah itu setiap hari. Walaupun kadangkala saya ingat di sini, kadangkala sudah pindah ke tempat yang lain, lama-lama lupa juga di sini. Tapi saya mau katakan,
Apabila firman Allah itu dibutuhkan, kita akan mendapatkan daya ingat daripada Roh Kudus. Yang penting kau mau memperkatakan firman Allah. Whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophet. Jadi apa saja yang kau inginkan orang lain lakukan, lakukanlah juga demikian. Kalau engkau mau taati Tuhan, taati firman, supaya wibawa daripada Tuhan menyertai. Banyak kali kita sebagai pengajar, saya pasal ayat terakhir 28-29 itu menjadi sebuah hal renungan saya yang sangat dalam. Mengapa? Karena firman Allah katakan ketika Yesus mengakhiri pengajarannya, orang-orang itu takjub akan pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Tidak tahu ahli-ahli Taurat cuma omong doang. Tapi kita harus belajar menghidupi apa yang kita ajarkan. Dan kalau kita katakan setia berdoa, setialah engkau berdoa. Setia membaca firman Allah, setialah engkau membaca firman Allah. Kalau engkau katakan kepada dunia ini, hiduplah dengan iman, kau juga harus hidup dengan iman. Kalau engkau katakan Yesus penuh kuasa, percayalah bahwa Yesus itu penuh kuasa. Jangan kau katakan Yesus penuh kuasa, baru saja sudah tidak berani lagi beriman. Heran. Saya bukan mau mengkritikkan kita, tidak. Tapi saya sedang mengajak kita untuk menghidupi apa yang kita ajarkan sebagai pengajar-pengajar. Supaya nanti jangan seperti Paulus, aku sendiri mengajar, tapi aku sendiri ditinggal oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Dan itu saya katakan, hampir setiap malam itu menjadi perlindungan saya yang sangat dalam. Bagaimana tidak? Dan saya mengharapkan itu yang betul-betul terjadi juga dalam hidup saya. Dan itu sebabnya saya mengatakan ketika saya berdoa buat orang sakit, saya bukan hanya ketika saya mengalami permasalahan, saya bukan hanya ngomong saja, tapi saya betul-betul sujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan. Dan penting karena apa? Yang digenapi oleh Tuhan itu adalah orang yang berpegang pada janji dan yang melakukan firman. Saya berharap kita semua adalah orang-orang yang menjadi pendengar firman Allah sekaligus pelaku yang taat dalam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus membangun rumah iman kami buat kami untuk Yesus. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan engkau. Tidak peduli keadaan apapun engkau. Bahkan kalaupun engkau sedang katakan tidak mungkin. Tapi saya mau katakan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Dan Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, segala sakit yang penyakit yang mereka ditakuti. Dan oleh biduri engkau sembuh dan kuasanya menyembuhkan engkau. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki pergumulan, penderitaan dan lain sebagainya. Kalau engkau orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datang kepada mereka, legahkan hati mereka, tolong mereka, karena firman-Mu berkata ketika yang berdoa, dalam kesusahan kami engkau menjawab, dalam penderitaan kami engkau menjawab, dan engkau yang mengatakan, firman-Mu mengatakan bahwa engkau menjawab sesuai dengan apa yang akan kita. Terima kasih kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam. Kalau kita mau tidur, jangan lupa untuk membacakan firman Allah dan juga berdoa supaya Tuhan terus membuat kita siap sedia dalam hidup ini dan kita tetap bisa mengasihi Tuhan dimanapun kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.